Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai murai batu trotol yang umurnya sudah 2 bulan lebih tapi masih kedeteksi mik, teman-teman. Untuk itu kita akan bahas selanjutnya. Oke, teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang menanyakan ke saya, bagaimana sih cara menghilangkan murai batu trotol yang mik pada saat melihat yang merawat atau majikannya. Nah, ini menurut saya adalah sebuah problem ya teman-teman. Padahal murai batu trotol tersebut sudah berumur cukup ya. Artinya sudah mandiri, sudah berumur cukup 2 bulan lebih, 2,5 bulan ataupun 3 bulan, tapi masih terdeteksi mik. Nah, problem ini ada 3 hal yang pernah saya cari tahu ya, sahabat. Yang pertama adalah jinak. Itulah kenapa murai batu yang jinak itu biasanya problemnya banyak. Untuk itu, pilihlah murai batu trotol yang mempunyai karakter tidak gampang jinak ya, teman-teman semua. Lalu yang kedua adalah kurangnya IF. Kurangnya pemberian extra fooding jangkrik, teman-teman. Nah, kenapa? Ada murai batu trotol yang sangat membutuhkan asupan protein yang tinggi. Ada juga murai batu trotol yang pintar ya. Dia tidak bergantung dengan IF, tapi dia bisa memakan fur untuk menambah atau menambal kekurangan protein tersebut. Sehingga dia tidak merasa kelaparan sehariannya. Oke, nah lalu yang ketiga adalah kurangnya konsisten dalam pemberian IF. Nah, ada juga begini teman-teman. Pada saat burung tersebut masih di peternak, biasanya kan peternak itu memberikan sebanyak-banyaknya IF ya, extra fooding, supaya burung itu bisa sehat. Pada saat dikirimkan ke pembeli, burung tersebut bisa badannya bagus, sehat dan fit ya. Nah, pada saat masuk ke kita beli, biasanya kita itu kesalahannya adalah langsung menaker ya. Langsung menaker pemberian IF-nya. Ya. Kita tidak menanyakan ke peternak sebelumnya dikasih jangkriknya berapa. Jadi saran saya nih ke depannya kalau misalkan mau beli murai yang langsung dari peternak itu ditanyakan biasanya berapa sih dikasihnya jangkriknya. Terus IF-nya apa aja. Oke, furnya apa yang burung tersebut doyan. Ya. Itu jangan lupa untuk ditanyakan ke si peternak sehingga pada saat masuk kerawatan kita tidak langsung merubahnya secara total, teman-teman. Itulah yang nanti membuat si murai tersebut jadi kekurangan IF-nya sehingga dia akan menjadi jinak kepada si majikan. Ya, kurang konsisten pemberiannya juga bisa menjadikan murai tersebut jinak sehingga akan membuat karakter tersebut muncul ya. Karakter mik tersebut muncul. Nah, kalau ini tidak segera diatasin, ini akan sampai ke dewasa nanti atau pastol nanti. Nah, kalau sudah sampai ke pastol nanti akan kurang enak dilihat ya pada saat burung lagi bunyi asik-asik, kita lewat dia mik. Nah, ini yang tidak disarankan ya, tidak disarankan sampai terjadi hal tersebut. Oke, nah lalu bagaimana sih caranya kita minimalisir, teman-teman? Ada beberapa cara yang pernah saya terapkan kepada murai batu trotol saya yang mik ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita harus cari berapa jumlah yang tepat dalam pemberian IF tersebut, terutama jangkriknya. Ya, karena setiap murai itu kita sudah pasti tahu itu beda-beda. Kemampuan dia memakan jangkrik itu beda-beda. Walaupun umurnya sama, tapi kemampuannya bisa beda-beda. Ada yang suka jangkriknya banyak, ada juga yang biasa aja. Ya, tidak terlalu suka jangkriknya banyak tapi balance dia memakan furnya juga.
Ya, nah biasanya burung yang miyik itu burung yang suka makan extra fooding yang banyak teman-teman. Walaupun dia tidak jinak sekalipun, burung giras pun itu bisa aja dia miyik teman-teman karena dia kurang IF-nya, kurang extra fooding-nya ya. Apalagi burung tersebut loloh tangan. Kecuali loloh indukan teman-teman. Loloh indukan kemungkinan besar dia tidak merasa bahwa manusia itu bisa memberikan IF. Sehingga dia tidak perlu melakukan miyik tersebut. Tapi kalau loloh induk, dia tidak mengenal manusia yang memberikan IF teman-teman. Sehingga kemungkinan kecil sekali loloh induk itu miyik. Oke. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Ada beberapa cara yang tadi saya bilang. Yang pertama, satu, kita cari jumlahnya yang tepat. Ya, burung tersebut berapa sih jumlahnya? Kita kasih aja dulu banyak, kita pengen lihat berapa dia kuatnya makan. Kalau sudah ketemu, kunci di situ teman-teman. Ya, jumlahnya kunci di situ. Lalu hal kedua adalah step selanjutnya, kita cari timing pemberian yang tepat teman-teman. Paginya jam berapa, sorenya jam berapa. Dan lakukan terus secara konsisten. Jangan berubah-ubah. Karena percuma kalau nanti teman-teman merubah-rubah itu lagi, ya burung akan miyik lagi. Karena tadi kita lihat problem utamanya adalah karena dia lapar. Miyik dia minta gitu ya. Minta kepada kita extra fooding. Nah, tugas kita adalah untuk supaya burung itu dalam sehari-hari tidak kelaparan. Artinya konsumsi yang dia inginkan itu tepat atau pas. Itu yang perlu kita cari, teman-teman. Oke? Setelah timing itu sudah dapatkan, lakukan proses itu secara konsisten. Nah, lalu step ketiga, ini lebih ke trik ya. Pada saat kita memberikan extra fooding, jangkrik, usahakan pada saat masih dalam proses kerodong, jangan diablak dulu teman-teman, baru kita berikan jangkriknya. Jadi sebaliknya, pada saat kita kerodong, misalkan malam kita mau kasih pagi, biarkan burung tersebut kita buka kerodongnya setengah dulu, lalu kita ambil cepuk IF-nya, kita berikan jangkriknya, kita masukkan lagi ke dalam kandang, setelah itu baru kita ablak. Oke, lakukan itu terus pagi dan sore. Ya. Nah, apakah burung miyik itu harus kita kerodong terus? Sehingga dia tidak membiasakan pada saat dia lapar melihat majikannya atau melihat perawatnya dia lagi minta lagi gitu ya. Akhirnya jadi miyik lagi. Saran saya, burung dengan karakter miyik ini memang harus full kerodong teman-teman. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai kita ablak ya, terus tiba-tiba dia lapar di jam 3 sore, misalkan jam 3 siang dia melihat manusia atau melihat yang merawat dia miyik lagi. Itu sama aja step-step yang kita lakukan tadi itu sama aja bohong teman-teman. Itu nggak akan efektif gitu. Jadi saran saya burung yang seperti itu tetap harus kita full kerodong. Dan pemberian IF-nya seperti tadi saya bilang, itu setengah kerodong kita berikan IF, lalu kita masukkan ke dalam kandang, setelah itu kita ablak. Oke, nah setelah kita ablak beberapa menit ya, atau setengah jam atau 1 jam baru kita tutup lagi ya. Kalau kita mau pergi atau kita mau beraktivitas, kita tutup lagi, kita full kerodong lagi. Sorenya begitu lagi teman-teman. Oke, kita berikan setelah semua jangkrik sudah masuk ke dalam kandang. Oke, dan dalam posisi setengah kerodong pada saat kita memberikan IF jangkrik tersebut. Oke teman-teman. Nah, setelah 3 step itu kita lakukan, itu terus kita lakukan sampai murai tersebut pastol. Setelah murai tersebut pastol, kita nanti akan melihat apakah ada perubahan atau tidak teman-teman. Ya, kalau memang ada perubahan, ya alhamdulillah karakter tersebut bisa kita atasi. Namun tidak sedikit banyak dari teman-teman yang lain setelah pastol masih terjadi hal tersebut ya teman-teman. Ya, karena tidak konsistensi pada saat merawat tersebut yang tadi saya bilang. Jadi harus konsisten dan harus tetap dilihat ya, dimonitoring. Apakah bisa sembuh atau tidak karakter miyik tersebut. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu
eh, pembahasan kita terkait dengan murai batu trotol yang terdeteksi mic. Mungkin hal tersebut bisa membantu teman-teman untuk bisa mulai mensiasatin ya jika ada murai throttle-nya yang mic, yang masih mic, dan mudah-mudahan tidak sampai besar ya mic tersebut terdeteksi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jika suka di like dan di share. Thank you ya teman-teman.